Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi hari ini saya mau mungkin sedikit edukasi tentang tanaman anggur. Jadi walaupun saya bukan suhu atau master anggur, tapi insya Allah setiap harinya saya ingin berbagi pengalaman seputar budidaya anggur sama teman-teman di rumah ya. Jadi hari ini saya on kamera lagi, udah lama saya nggak on kamera. Jadi untuk pagi hari ini ya, mungkin saya akan bercerita ya tentang banyak sekali pertanyaan yang biasa muncul di YouTube saya juga mungkin ya. Itu sering sekali pertanyaannya selalu diulang-ulang ya. Terutama mungkin ini edukasi buat para pemula yang baru tanam anggur ya. Karena mungkin ini, walaupun ini mungkin hal yang bisa dibilang adalah hal-hal pokoknya dari menanam anggur. Tapi mungkin kalau mungkin teman-teman bisa ngikuti, itu bisa sedikit ada yang bisa diterima ya dari edukasi saya untuk hari ini. Jadi walaupun saya bukan suhu atau master anggur, saya hanya berbagi pengalaman seputar budidaya anggur saja ya. Jadi yang pertama biasanya ini sering muncul pertanyaan tentang varian anggur apa sih yang mudah berbuah ya, atau yang genja. Ya sebenarnya untuk varian yang mudah berbuah itu sebenarnya sangat banyak sekali teman-teman ya. Tapi mungkin kalau saran saya buat teman-teman yang mungkin baru mulai menanam anggur, itu ada beberapa varian anggur yang memang kategori sangat mudah berbuah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, saya rasa kalau pilih varian-varian yang saya sebutkan, ini tidak akan salah. Jadi mungkin kalau saya sebutkan 5 varian anggur yang paling mudah berbuah buat para pemula atau buat bahan belajaran teman-teman tanam anggur, buat bahan perkenalan, mungkin teman-teman bisa menanam anggur kayak Gosvi, kayak di belakang saya ini ya. Ini bisa dibuahkan di planter bag, di pot, di mana aja bisa. Dan buahnya selalu banyak, selalu mudah ya. Pematangannya cepat, buat bahan belajaran juga sangat mudah. Karena mau dibentuk sistem apa aja dia berbuah. Bahkan untuk skala hobi, skala perkebunan juga sudah banyak yang membuahkan. Jadi saya rasa Gosvi juga masuk di kategori untuk bahan belajaran teman-teman untuk perkenalan anggur ya. Bisa pilih Gosvi, kemudian bisa pilih Heliodor. Karena Heliodor menurut saya varian anggur yang sangat mudah berbuah sekali. Dia anggurnya sekarang umurnya udah 4 tahun jalan ini, tapi masih tetap rajin berbuah di kebun ini. Dan dipotong, ibaratnya di pruning panjang pendek dia mau ya. Itu salah satunya adalah Heliodor. Itu salah satu anggur yang juga sangat mudah berbuah. Kemudian yang ketiga bisa teman-teman itu pilih Dickson. Karena menurut saya Dickson juga varian anggur yang sangat mudah sekali berbuah. Jadi setiap dipangkas pasti selalu bawa buah di kebun ini ya. Ini salah satu varian anggur yang memang sangat mudah sekali untuk berbuah. Ya, kemudian yang keempat bisa teman-teman jelas adalah Jupiter. Nah, Jupiter juga salah satu varian anggur yang sangat mudah sekali berbuah ya. Jadi untuk varian anggur yang sangat mudah berbuah, selanjutnya bisa Jupiter. Ini buat bahan-bahan untuk belajar teman-teman ya, saya rasa sangat masuk sekali karena varian ini memang sangat mudah sekali berbuah ya. Itu adalah varian Dickson. Mungkin kalau 5 ya, 5 itu apa ya? Sebenarnya banyak sih ya. Tapi mungkin varian-varian yang terlalu mudah berbuah selanjutnya mungkin bisa jatuh pada Veles ya. Veles juga salah satu varian anggur yang sangat mudah sekali berbuah. Seperti halnya yang lain ya. Karena Veles itu juga dompolannya gede juga. Jadi kalau buat bahan belajaran juga cocok sekali. Karena dia Veles itu ya, ini bisa dibuahkan but panjang, but pendek, itu mau sebenarnya. Ya, itu mungkin teman-teman bisa pilih varian-varian itu yang saya sebutkan tadi buat bahan belajaran, walaupun banyak sekali varian anggur yang sangat genja atau sangat mudah berbuah. Tapi kalau mungkin saya sebutkan 5 untuk bahan belajaran teman-teman di rumah, terutama buat teman-teman yang baru mulai tanam anggur, ya mungkin Gosvi, kemudian Heliodor, Dickson, Jupiter, dan Veles. Mungkin salah satu varian anggur yang memang bisa untuk bahan belajaran. Kalau yang lain sebenarnya banyak banget. Tapi mungkin itu aja bisa untuk teman-teman buat bahan belajar ya. Untuk belajar tanam anggur. Setelah itu silakan koleksi aja yang banyak. Karena saya dulu 5 tahun yang lalu juga saya mulai dari varian-varian yang saya sebutkan tadi ya, semuanya sangat mudah berbuah dan juga sampai sekarang juga masih ada pohonnya. Jadi sangat rekomendasi dari saya untuk tanaman-tanaman itu. Walaupun banyak sekali ya anggur-anggur yang sangat mudah berbuah, kayak Ninel juga sangat mudah berbuah ya. Kemudian apalagi banyak lah. Yang baru-baru ada Donetsky, Basanti juga sangat mudah berbuah sebenarnya ya. Itu banyak sebenarnya teman-teman ya. Ada Cherny Crystal juga, kemudian semuanya sebenarnya banyak sekali anggur yang mudah berbuah. Ya, tapi mungkin 5 itu buat bahan belajaran sangat cocok sekali. Karena rasanya juga mantap ya. Ada yang ada aromanya juga. Itu mungkin ya untuk varian anggur. Yang kedua biasanya tentang media tanam ya. Kemudian media tanam. Biasanya kalau teman-teman ya, karena saya tanamnya di lantai 2 rumah saya. Jadi kalau saya menggunakan media tanam yang memang sangat poros sekali. Atau sangat, kalau disiram dia airnya akan langsung turun. Karena kalau saya nggak punya lahan langsung di tanah, karena saya punyanya di lantai 2 rumah saya ini ya. Saya sekarang punya ya cukup banyak varian anggur di sini sebenarnya. Jadi untuk media tanamnya gunakan yang poros, pakai apa aja bisa. Banyak opsi atau banyak pilihan juga untuk ibaratnya untuk media tanam ini. Tapi kalau saya biasanya
seperti biasa ya, saya gunakan hanya sekam bakar, kemudian saya gunakan lagi sekam bakarnya 3 bagian, kemudian tanahnya setengah bagian, pupuk kandangnya 1 bagian, itu aja paling. Ya mungkin kalau nggak ada sekam bakar, bisa diganti dengan sekam yang lapuk ya, tapi bukan sekam yang baru. Atau bisa juga teman-teman lakukan fermentasi dulu, bisa tuh ya, berapa bulan nanti baru bisa dimasukkan ke itu bisa. Tapi kalau sekam bakar kemudian pakai pupuk kandang yang telah difermentasi, dicampur tanah, bisa langsung digunakan sih ya, nggak perlu difermentasi lagi karena pupuk kandangnya kan sudah terfermentasi. Itu aja paling kalau di kebun ini. Ya kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang pupuk. Jadi kalau pupuk ya, kalau yang mau praktis bisa pakai AB-Mix. Kalau AB-Mix itu kan bisa untuk masa pertumbuhan, masa pembuahan, semuanya bisa praktis. Jadi satu pupuk untuk masa pertumbuhan dan juga masa pembuahan. Cara membuat AB-Mix udah pernah saya buatkan videonya juga ya. Jadi nanti di akhir video teman-teman cari aja, klik aja untuk cara membuat AB-Mix ya. Yang kedua, ada pupuk yang kita bagi menjadi 2 fase, di mana untuk pertumbuhan sendiri, untuk pembuahan sendiri itu juga ada. Jadi sudah pernah saya buatkan videonya juga untuk cara pemupukan di fase vegetatif atau pertumbuhan dan juga pupuk di masa pembuahan ya, itu juga sudah ada. Ya intinya kalau kita di masa pertumbuhan secara garis besar sebenarnya ya pakai NPK saja sebenarnya bisa sih. NPK campur magnesium sulfat ya, itu aja mungkin bisa ya. Jadi untuk dosisnya menyesuaikan sama tinggi pohonnya aja. Ya, makin tinggi, makin besar, makin banyak cabang ya, pupuknya makin kita tambahin kan gitu, seperti itu ya. Kalau untuk masa pembuahan sebenarnya lebih dominan ke MKP aja bisa. Kalau nggak bisa pakai pupuk Happy, MKP, KNO3 putih, ya, karate boron, magnesium sulfat itu juga bisa. Ya udah sering lah saya buatkan video tentang apa dosis-dosis pemupukan, itu udah sangat sering sekali teman-teman, tinggal cari aja di YouTube saya udah banyak banget, tinggal di scroll-scroll aja. Tapi kalau yang mau praktis bisa menggunakan AB-Mix karena AB-Mix ini kan bisa untuk di masa pertumbuhan, masa pembuahan semuanya hanya dalam satu pupuk aja. Jadi multifungsi itu juga bisa. Tapi kalau teman-teman mau yang misalnya memupukannya cukup 1 minggu sekali, ya nggak masalah juga. Karena untuk pemupukan 1 minggu sekali juga hasilnya masih tetap insya Allah bisa bagus juga. Dan juga kebanyakan di sini pakai pupuk yang 1 minggu sekali aja. Karena kalau untuk aplikasi AB-Mix kan kadang 2 hari sekali, 1 hari sekali, itu ribet, tiap hari harus mupuk ya. Ininya seperti itu. Jadi banyak lah pokoknya pilihan pupuk itu apa aja bisa. Yang penting sesuai dengan kebutuhan daripada unsur-unsur hara yang dibutuhkan pada pohon anggur yang kita punya. Jadi unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan anggur lah, intinya itu aja. Jadi kita itu kalau di masa pertumbuhan ya, kita itu perlu ya ibaratnya pupuk-pupuk yang kepenuhan daripada unsur hara makro primer, makro sekundernya kan harus tetap terpenuhi. Ya intinya itulah ya, teman-teman harus cari aja pupuk-pupuk yang cukup di masa pertumbuhan apa aja, pakai merek apa aja, pakai jenis apa aja, pupuknya sama aja. Yang penting tujuannya sama. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung karena banyak juga kan jenis pupuknya tapi kandungannya sama. Itu kan juga banyak sekali. Yang penting teman-teman cari aja. Pakai apa aja bisa pokoknya. Referensinya dari mana aja bisa. Yang penting pupuk itu memang kalau diaplikasikan pertumbuhannya bagus ya berarti bagus. Kemudian di masa pembuahan pun sama. Jadi banyak referensi bisa teman ambil dari Bapak Fatir Nursery atau dari mana aja bisa, silakan. Yang penting pupuknya ya memang untuk ditunjukkan untuk bisa merangsang pembungaan atau bisa merangsang pembuahan. Itu aja. Jadi kalau pupuk itu aja ya, pakai apa aja bisa. Semuanya pasti bisa karena setiap yang berbagi ya, baik yang pakai organik, mungkin pakai pabrikan atau yang dikombinasi kayak saya juga, semuanya tujuannya sama kan, agar pohonnya subur dan juga rajin berbuah. Kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pakai apa aja bisa untuk masalah pemupukan. Untuk media juga banyak referensinya. Jadi bisa teman-teman cari aja. Baik di Bapak Fatir Nursery semuanya karena sudah diuji coba, jadi saya yakin tidak asal membagikan pengalaman karena sudah diuji coba dulu selama ini. Nah, itu ya masalah pemupukan, media tanah pemupukan. Yang ketiga masalah penyiraman. Saya juga banyak yang tanya tuh, Mas Ferry itu berapa hari disiram? Berapa hari sekali penyiramannya? Ya, jadi kalau mungkin karena saya tanam di planter bag ya, saya setiap hari siram nggak masalah. Baik itu musim panas, musim hujan juga setiap hari disiram nggak masalah juga karena airnya juga tidak ada yang tergenang ya. Jadi airnya juga langsung turun ke bawah. Mungkin kalau di musim hujan mungkin saya kurangi airnya aja. Kalau musim panas baru ditambahin airnya. Kalau penyiraman sih setiap hari nggak masalah. Di semua fase nggak masalah juga ya. Di fase pertumbuhan, pembuahan juga sama aja. Penyiramannya stabil juga nggak masalah. Ya mungkin kalau buat teman-teman yang tanamnya di tanah, yaitu di apa ya, teman-teman kan bisa ngecek sendirilah kelembaban tanahnya seperti apa. Ya mungkin kalau tips buat teman-teman yang tanam di tanah itu dicek dulu sebelum ditanam ya. Apakah tanahnya itu nanti tipe tanahnya lempung atau mungkin tanah yang menggenang air. Itu mungkin kurang pas kalau untuk ditanami anggur ya.
Jadi teman-teman kalaupun tanam langsung di tanah, dicek dulu kalau misalnya tanahnya itu tanah yang poros, itu bagus tuh buat tanam anggur. Contohnya teman-teman saya di daerah pesisir, banyak juga yang langsung tanam di tanah itu karena mereka tanahnya tanah berpasir. Jadi sangat rekomendasi juga buat tanam anggur karena memang tanahnya itu sangat poros ya, disiram airnya langsung hilang atau langsung terserap. Itu juga bagus. Tapi kalau mungkin tanahnya mungkin tanah lempung atau mungkin tanah yang kurang bagus ya atau tergenang air, mungkin bisa digali juga, diganti media tanamnya, itu juga bisa menjadi opsi. Dibuat media tanam yang sifatnya poros, itu bisa pakai yang tadi saya sebutkan ada sekam bakar, mungkin tanah pakai juga pupuk kandang, itu bisa dibuat aja di lubang tanahnya mungkin 50 kali 50, digali aja, ditaruh medianya, terus baru ditanami, itu juga bisa menjadi opsi. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang perlukah tanam anggur menggunakan plastik UV atau naungan, apa aja misalnya plastik UV atau mungkin seng bening atau apa aja ya. Jadi pertanyaan itu jawabannya adalah sebenarnya kalau pakai naungan ya sebenarnya lebih bagus, bisa kita buahkan di semua musim, musim panas, musim hujan bisa kita buahkan. Karena memang kalau di tempat saya sendiri ya, karena tempat saya adalah dataran tinggi, setiap kali hujan intensitasnya sangat lama sekali ya, bisa sampai 3 hari baru berhenti. Hujannya juga bukan hujan yang hanya rintik-rintik aja, hujannya gede banget. Jadi kalau tempat saya pribadi di dataran ini ya, di tempat saya sekitar 550 mdpl di daerah perbukitan, akan susah sekali kalau tanam anggur tanpa menggunakan naungan. Itu adalah pengalaman saya di tempat yang sering hujan ya. Tapi nyatanya di tempat lain di Indonesia banyak sekali tempat yang model-modelnya yang saya sebutkan ini, tempatnya itu walaupun musim hujan dia tetap jarang hujan dan juga panasnya juga sangat panas ya. Itu saya rasa bisa juga tanam anggur tanpa menggunakan naungan. Ya, itu karena memang mungkin intensitas hujannya tidak terlalu sebesar di sini. Banyak sekali ya yang bisa tanam anggur tanpa naungan. Jadi teman-teman mungkin perlu garis bawahi buat teman-teman yang tempatnya kayak itu ya. Mungkin tempat saya itu jarang hujan, kemudian hujannya juga sebentar juga, kemudian panasnya juga mantep di sini walaupun hujannya deras, mungkin pas kena panas juga langsung kering lagi, daunnya juga langsung kering, tidak menimbulkan lembab. Ya saya rasa bisa aja tetap budidaya anggur di tanpa naungan. Tapi mungkin kalau di tempat saya mungkin nggak bisa, karena saya dulu pernah coba ya, itu susah sekali. Karena buahnya pas lagi banyak digempur hujan, hujannya banyak banget, buahnya pada pecah, gagal panen. Itu kalau saya dulu. Disemprot fungisida, insektisida setiap berapa hari sekalipun tetap gagal. Itu kalau saya dulu. Tapi tetap bisa dibuahkan di musim panas, itu jelas. Jadi kalau daerah-daerah yang hujannya kayak tempat saya, deras banget, mungkin saran saya bisa dibuahkan di musim panas saja. Hasilnya tetap bagus ya. Karena saya juga pernah membuahkan anggur itu tanpa naungan di musim panas, hasilnya tetap bagus juga. Ya, tapi mungkin secara keseluruhan fungsi daripada naungan bisa juga plastik UV atau greenhouse atau apa aja. Mungkin fungsi utamanya lebih kepada kita bisa membuahkan anggur di semua musim. Ini contohnya kan musim hujan nih. Saya bisa tetap membuahkan yang di pot, di mana aja bisa di atas juga sebenarnya, di mana banyak sekali buah lagi sebenarnya. Tapi karena saya hari ini fokus di sini karena saya mau ibaratnya mau sedikit berbagi pengalaman aja tentang budidaya anggur ya. Ya, jadi fungsi utamanya sebenarnya mungkin kalau kita menggunakan greenhouse, kita bisa buahkan di semua musim. Jadi musim panas, musim hujan semuanya bisa kita buahkan. Tapi ada tapinya. Dan kemarin juga ada yang bilang, "Mas, saya udah pakai greenhouse tapi kok tetap kena jamur dan juga kena hama." Ya, jadi karena memang fungsi utama greenhouse-nya bukan untuk apa ya, menghalangi jamur dan juga hama masuk ke dalam greenhouse. Sebenarnya kan bukan juga ya. Apalagi kalau yang greenhouse-nya sampingnya terbuka. Mungkin kalau yang di samping-samping full insect net sih bisa itu ya, jadi hamanya nggak masuk. Tapi kalau yang namanya jamur itu terjadi karena kelembaban udara ya. Jadi yang namanya jamur itu bukan saat kita kasih naungan itu jamurnya akan kabur, itu bukan berarti anggur kita tidak kena jamur ya, nggak seperti itu konsepnya. Karena ini lebih ke kelembaban udara ya. Jadi karena lembab jadilah jamurnya itu datang ya. Jadi kalau pun sudah pakai greenhouse ya kita tetap harus melakukan penyemprotan insektisida, fungisida juga harus rajin. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi walaupun saya juga kan sering nih ngisi-ngisi di misalnya bibit anggur di mana yang greenhouse yang gede-gede ya, itu sama aja. Mereka yang full greenhouse-nya aja masih tetap aja yang namanya jamur embun tepung itu masuk, kadang trip juga masuk ya. Karena kalau trip kan mungkin hama yang sangat kecil sekali, mungkin yang nggak terlihat juga. Kemudian kalau jamur embun tepung ya kalau lembab ya pasti kena jamur juga. Kan seperti itu. Jadi ibaratnya untuk fungsi utamanya tetap adalah agar kita bisa membuahkan anggur di semua musim, musim panas, musim hujan, gitu aja. Karena kita mengurangi apa ya, basah daripada media tanam ya, kemudian mengurangi yaitu tadi ya, buah pada pecah dan juga serangan jamur yang terlalu
banyak. Sebenarnya itu aja. Ya, tapi kalau mungkin daerah-daerah yang gak kayak tempat saya ya banyak sekali yang udah membuahkan anggur tanpa naungan. Teman-teman bisa dapatkan referensi dari mereka yang membuahkan anggur tanpa naungan. Ya, dicari aja detailnya. Pasti akan ketemu. Tapi kalau tempat saya sendiri, di tempat yang curah hujannya terlalu tinggi, saya belum berani kalau tanam anggur tanpa naungan. Karena di sini saya sayangnya kalau pas buah aja, kalau pas buah banyak, takutnya tiba-tiba hujan karena musimnya sekarang tidak menentu ya. Kalau musimnya menentu sih, ibaratnya mungkin kemaraunya mungkin 6 bulan, hujannya 6 bulan itu masih bisa dikonsep gitu. Jadi sampai panen bisa kita buahkan anggur tanpa naungan. Kalau di sini ya, tempat lain tempatnya saya yakin banyak tempat di Indonesia ini yang bisa teman-teman tanami anggur tanpa naungan ya. Saya yakin banyak sekali. Ya, karena banyak faktor itu tadi. Jadi mungkin karena mungkin daerah-daerah pesisir mungkin atau mungkin daerah hujannya terlalu deras, kemudian mungkin hawanya juga panas, itu juga berpengaruh ya. Yang jelas seperti itu. Nah, yang kemudian kalau mau ini ibaratnya pertumbuhan anggurnya bagus dari tanam ya. Saran saya teman-teman ini ada tips buat teman-teman yang baru tanam anggur. Kalau mau pilih varian anggur apa aja bisa. Contohnya seperti apa aja bisa. Yang penting setelah ditanam ya dipastikan dulu mau bibit anggurnya tingginya seberapa, boleh silakan. Yang penting dipastikan dulu kalau dapat bibit ya intinya bibit yang valid dan juga akarnya bagus. Ininya seperti itu. Setelah ditanam media tanamnya udah pas. Selanjutnya apalagi kemudian pemupukannya juga harus rajin, pakai apa aja bisa. Perawatan daunnya itu juga penting. Jadi jangan sampai ini daun-daun anggur kita terkena hama dan jamur. Itu akan menghambat pertumbuhannya. Karena fotosintesis itu memang didapatkan dari daun-daun anggur yang sehat. Ya, kemudian sinar mataharinya juga harus cukup, penyiramannya juga harus cukup. Nah, kemudian nanti untuk bagaimana cara pembentukan percabangannya, tinggal teman-teman sesuaikan aja sama tempatnya. Jadi mau dibuat tabu lampot, tabu lambe kayak gini bisa, dibuat tralis, mau dibuat para-para, semuanya bisa. Jadi caranya juga teman-teman bisa konsep sendiri ya. Untuk cara pembentukan percabangannya juga bisa teman-teman konsep sendiri mau seperti apa. Jadi banyak referensinya juga bisa teman-teman dapatkan dari Bapak Kevatir Nursery atau dari yang lain ya. Semuanya pembentukan percabangannya pokoknya sesuai dengan kebutuhan aja ya. Mau dibuat apa, tekniknya seperti apa juga banyak. Jadi intinya ya teman-teman jangan biarkan kita nurut sama pohon anggur, tapi pohon anggurnya yang harus nurut sama kita. Jadi kalau kita nurut sama pohon anggur, nanti anggurnya mau bentuknya kemana aja, nanti malah repot sendiri karena tidak tertata dengan bagus. Tapi kalau kita yang nuntun pohon anggurnya, jadi nanti kita bisa tuh, kita percabangannya mau seperti apa. Jadi kita nanti kan mempermudah dalam perawatan, ya, kemudian mempermudah dalam pruning, mempermudah dalam panen, kan seperti itu. Jadi untuk caranya juga banyak. Silakan teman-teman bisa banyak referensi ya, mau dibuat model apa aja, tulang ikan, mau dibuat apa aja bisa. Di para-para, di pot, ataupun di model tralis, semuanya bisa. Mungkin itu aja sih ya, yang mau saya sampaikan di pagi hari ini, karena saya udah lama sekali nggak on kamera. Jadi hari ini saya mau on kamera. Jadi buat teman-teman nih ya, yang nyari bibit anggurnya juga bisa, silakan. Bisa pesan di Bapak Kevatir Nursery. Untuk bibitnya banyak jenisnya. Tinggal dipilih aja nih. Contoh kayak di samping saya itu semuanya bibit-bibit semua. Super semua ya. Bisa langsung WA aja di 083 867 120 190 ya. Itu kalau mau order via WA ya. Jadi sebenarnya saya punya toko Shopee juga, tapi yang baru saya naikkan hanya Shopee aja karena dia toko baru. Ya, kemudian nanti kalau untuk link Shopee-nya sih ada di itu apa ya? Di bio YouTube saya, tinggal klik aja. Tapi kalau mau pesen Ghostfee lewat Shopee ya. Kemudian mungkin itu aja teman-teman ya yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan karena ini terlalu banyak ini ya pertanyaan tentang itu aja. Kemudian kalau untuk insektisida dan fungisida juga banyak ya. Untuk pilihannya banyak sekali, tinggal dipilih aja. Pokoknya nanti untuk jamur apa mau menggunakan apa, kemudian insektisidanya juga pakai apa, mereknya banyak tapi kadang kandungannya juga sama ya. Intinya seperti itu. Tapi skala garis besar ya, cara garis besar ya sebenarnya kalau fungisida, insektisida itu rajin ya, itu pasti daunnya akan tetap sehat dan pertumbuhannya akan bagus, sehingga nanti fotosintesisnya akan terus berjalan, kemudian ditata juga cabangnya akan subur dan juga akan cepat berbuah, itu pasti ya. Tapi kalau itu memang saya mau nggak bahas tentang itu insektisida dan fungisidanya, dipilih aja silakan lah apa aja sesuai kebutuhan aja. Jadi masing-masing serangan hamanya juga kan berbeda-beda kadang-kadang ya. Jadi kita juga harus banyak opsi daripada pembelian insektisida dan juga fungisida. Jadi nanti agar hasilnya juga bisa maksimal ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Mohon maaf kalau saya mungkin terlalu lama untuk konten hari ini, tapi semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.